Tidak banyak ASN yang berani mengambil sikap untuk keluar dari ASN menjadi pengusaha sukses dan inspirator seperti halnya Ida Bagus Dipa Abadi, Angkatan 04 STPDN dari Provinsi Bali. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Iya, Orang, jadi bukan kita bayangkan, sendiri, coba bayangkan kita punya rumah, lampu rumah kita itu saklarnya dipegang tetangga. Bayangkan, Padahal rumah-rumah kita. rumah kita gitu. Bro, kita Ghost to Bali nih, Manglayang Podcast. Kali ini kita berjumpa dengan sahabat yang susah sekali ketemunya nih, Bang Ya, Deddy. sebenarnya tidak susah. Sebenarnya tidak susah. Cuman Nawaitu kurang dan usahanya bukan, jauh. bukan. Sebenarnya kita saat ini nih baru diizinkan. Banyak yang udah lama nih gak ketemu teman kita yang satu ini nih. Ketemunya hanya di media sosial Iya, aja. Media sosial. Tapi itu pun ketemu lah, itu pun aktif ketemu. warawiri di medsos ya. Gitu. Ya, Belajar aktif. sahabat Manglayang sekalian, ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. betul. Butuh suatu Perjuangan. bukan hanya keberanian, nyali. Untuk nyali mendatangkan keluar tamu dari kita. status yang dipuja-puja, yang dikejar orang sebagai ASN lulusan STPDN dan berkiprah di luar. Profesi idaman para mertua, Hai. para calon mertua. Jadi kalau pakai seragam STPDN itu, kalau waktu SMA kita deketin anak gadisnya itu ya agak abai lah. Gitu. Tapi di saat kita pakai seragam itu nuansanya berubah jadinya, Wak Deddy. Uniform itu. Iya, yang jatuh cinta bukan anaknya, Nah, orang tuanya. Nilai jualnya sangat tinggi ya. Nilai jualnya sangat Tapi tinggi. beliau ini berani meninggalkan itu semua. Betul. Tentu ada sesuatu hal yang luar biasa ini. Mari Boleh kita bahas cerita tuntas. beli. Kita bahas hari ini. Iya. Ida Bagus Dipa. Silakan. Iya. Ini minuman kita datang nih. Jadi Gimana, sebenarnya jawaban yang paling tepat menurut saya saat ini ya. Oke, Ini mau jawaban yang paling tepat atau jawaban yang muter-muter? yang luar biasa. yang- Kita butuhnya yang luar biasa. Jadi karena jawaban yang- nyalinya luar biasa. Jadi jawaban yang paling tepat itu sebenarnya memang sudah alurnya. Oke. Sudah alurnya seperti itu. Aha. Karena kalau saya pikir seperti katakan hidup itu seperti sinetron. Oke, sudah ada alurnya bahwa umur sekian dia akan masuk STPDN, Oke. kemudian kenal dengan orang-orang seluruh Indonesia dan akhirnya kita ketemu di sini kan. Ini ada kalau kita tidak Kalau nggak STPDN, kita nggak ketemu. tidak duduk di sini kita. Iya. Oke, dan ini pertama kali saya masuk hotel ini. Nah, jadi pertama ini. pertama kali. Oh iya. Oke, jadi sudah ada alurnya. Iya, Oke, jadi apapun yang sudah terjadi dan lain sebagainya itu sudah kesini dulu, kenal dengan ini, ketemu dengan ini dan segala macam kan begitu. Iya. Dan termasuk juga pola pikir yang muncul di pikiran pada saat itu ya. Kemudian ketika kita ingin ada penghasilan tambahan, side income segala macam di luar gaji kan. Iya. Jadi itu sebenarnya pemicu ya. Dan kenapa? Karena beberapa orang berpikir tidak perlu penghasilan tambahan, cukup gaji saja kan. Iya. Cuman waktu itu saya punya pemikiran gimana cara bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji. Oke. Kan waktu itu seperti itu dan kemudian peluang datang dan ya awal Tahun memang berapa ya, Bro? gimana? Tahun berapa? 2001 akhir. 2001. 2001 Itu masih tugas di di Pemda, Iya. di Oke. Pemda. Nah, kemudian akhirnya kenal bisnis, kemudian setelah itu iseng. Cuman memang yang mungkin bawaan dari STPDN ya. Di STPDN kan selalunya bahwa apapun kita harus lakukan harus beres gitu kan Iya, dan harus siap, tuntas. harus tuntas gitu kan. Jadi kebawa gitu. Dan makanya kalau orang mengatakan sering menanyakan kepada saya, gimana kamu bisa seperti hari ini? Salah satunya adalah karena saya pernah di Jatinangor. Oke. Yes. Makanya di mana Musa bicara, foto pakaian praja itu pasti selalu muncul. Termasuk juga nanti yang di Kopassus nanti juga pasti muncul video itu. Jadi Wak Deddy, ini beliau ini bukan go nasional, udah go internasional ini mainnya. Dan itu pun bukan karena saya itu, karena memang sudah alurnya begitu. Iya. Merendahnya masih luar biasa juga. Tapi Banyak sekali yang luar biasa tapi ini. memang benar Iya. kenyataannya begitu gitu ya. Aha.
Ya kemarin yang saya cerita di Kuala Lumpur kan, Oke. apa itu yang kita ada rencana event segala macam itu. Jadi kan sebenarnya saya nggak ada kelebihan apa-apa. Bahasa Inggris juga tidak selancar sekali lah, tapi bisa komunikasi. Yang penting Tapi kok orang mengerti. orang ya? mengerti dan saya juga mengerti apa yang mereka sampaikan dan akhirnya bisa masuk dalam kelompok elit dalam perusahaan itu. Itu kan suatu hal yang menurut orang tidak mudah. Tetapi kenapa saya ada di sana? Ya memang harus ada di situ saya dibawain sama sesuatu kan begitu. Iya. Nah jadi waktu itu kemudian akhirnya iseng terjun dalam bisnis, oke, dan di dalam bisnis itu ada bisnis penjualan langsung ya, ada pelatihannya. Oke. Nah di situ saya serius belajar ya, karena apa namanya, kalau orang lain bisa kenapa saya tidak kan gitu ya, pikirannya begitu. Kalau dia bisa saya bisa dong gitu. Karena waktu itu ada beberapa orang yang latar belakangnya tidak sebagus saya waktu itu dari pendidikan segala macamnya. Tapi kok dia bisa gitu kan, makanya ternyata belakangan kita tahu ternyata untuk sukses itu yang penting itu sebenarnya tekun, julat dan sabar itu, bukan tentang intelektualnya dia gitu. Nah, kemauan yang kuat dan akhirnya saya ikuti semua proses itu. Nah, ternyata isinya pelatihan itu ternyata tentang pengembangan diri gitu. Bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik segala macam, dan di situ saya mulai berproses menjadi orang yang kita sering bahas tentang 5 aspek ya. Makanya itu menjadi visi saya sekarang karena saya mengalami itu. Nah akhirnya dalam proses berjalan, kemudian bisnis berkembang dan kemudian dalam setahun kemudian Core bisnisnya apa ini? Core bisnis saya di penjualan langsung. Jadi bisnis online yang digabungkan dengan konsep penjualan langsung. Ada produknya? Ada produk yang kita jual dan setiap customer dari perusahaan itu kemudian dia bisa dia juga menjadi member dan dia bisa promosi. Seperti Jadi MLM. ya seperti bisnis jaringan MLM, cuman dia tidak pakai level, dia pakai networking begitu. Nah akhirnya setahun kemudian seperti tadi kita sempat omongkan, jadi kemudian ada faktor pendorong dari dalam, ada faktor penarik. Ya, jadi faktor pendorongnya adalah sesuatu waktu itu ya, waktu sekarang mungkin beda. Situasi di dalam birokrasi yang menurut saya waktu itu ya dalam pikiran saya kok begini ya, kok begini ya gitu kan gitu ya, kok begini gitu. Jadi ketika kemudian idealis, ini untuk saya ya, teman-teman yang lain mungkin beda. Ketika idealisme berhadapan dengan realita, saya lihat di sana. Oke, dan ya sering terjadi. Jadi tidak sejalan ya, idealisme dan realitanya tidak sejalan. Ya? Waktu itu kurang. Menurut sudut pandang saya. Kalau Tapi sekarang juga kurang kan? Nah jadi di zaman akhirnya itu kemudian di luar birokrasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis kan simple. Kata senior kita di SCPDN dulu. Mana mentalmu dek kan gitu. Karena saya lihat dalam dunia bisnis cuma permainan mental. Permainan mental gitu. Karena ya dalam bisnis kan ada produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Sementara kita udah punya modal mental itu. Mental ya? itu gitu kan. 3 tahun. Itu saya selalu ingat lah. 3 tahun aja saya lewati kok. Ya hampir lepas juga gitu kan. Itu. Tapi selamat lah ya lulusnya. Ya, tapi di sana dulu kan pernah ada niat untuk lari juga kan? Sempat mau kabur. Pasti. Ya awal-awal sempat mau kabur gitu. Jadi cuman kembali lagi kenapa tidak jadi kabur. Beliau tidak izinkan saya kabur. Jadi para sahabat sekalian, di letting sampai 04 itu tidak ada satupun mungkin, silakan membantah kalau memang ada. Tidak ada satupun 04 itu yang tidak punya niat untuk kabur, termasuk bro dan bro kita ini dan teman-teman semua. Lanjut bro. Nah jadi akhirnya saya punya pembanding itu 3 tahun. Hampir setiap hari dalam zona tidak nyaman. Tidak ada kepastian waktu itu ya. Jam berapa kita dibangunkan oleh senior yang baik hati. Kita harus standby, harus siap. 03 dan 02. Ya terima kasih. Berterima kasih Senior 03, 02. Yang sudah membentuk Sampai kakak luar biasa lah yang membentuk kami. 01 enggak? 01 enggak ketemu kan enggak ketemu. Beliau sudah pengasuh akhirnya di India. Tapi gara-gara beliau juga kan 01 yang membina 02, 02 ke 03 gitu. Turun temurun. Jadi tidak menyesali sistem itu ya? Saya pernah diwawancara oleh sebuah stasiun radio tentang itu waktu adik kita ada kejadian waktu itu kan. Nah saya mengatakan kayaknya waktu itu saya diarahkan untuk komplain menyesali segala macam. Saya pernah bilang sama pewawancara waktu itu, Mbak, saya bilang gitu. Saya alumni STPDN angkatan keempat dan saya bersyukur pernah sekolah di sana. Saya mengatakan begitu. Oh kok gitu Pak? Katanya kan gini segala macam gitu. Ya apa yang Anda lihat di luar itu hanya sesuatu yang menurut saya ya tidak fair. Dan itu menurut saya terlalu di blow up. Ya, bukan artinya kita senang dengan adik-adik kita ini segala macam, tapi saya pernah ada di sana. Dan saya mengalami perubahan yang luar biasa dalam diri saya karena saya pernah di sekolah di sana. Dan sampai sekarang saya tidak pernah dendam dengan senior saya dan saya tetap respect dengan mereka semua. Karena mereka melakukan itu karena untuk kami.
Iya. Dan saya dulu juga termasuk ya lumayan keras lah, dengan adik-adik ya. Keras Dulu untuk kan fungsionaris juga kan ya, di sana kan saya ya. Wirapati. Wirapati kan. Jadi kalau itu saya juga punya satu statement yang Ya. sederhana aja sebenarnya. Kalau itu sekolah tidak bagus, kenapa pendaftarnya masih banyak sampai Iya, sampai sekarang ya. sampai Sampai sekarang? sekarang orang Jadi berdiri gitu. favorit ya. Di saat STAN kemarin tidak ada penerimaan, menjadi pendaftar terbanyak sekolah ikatan dinas. Wah, itu. Artinya, walaupun bagi tanda kutip bagi orang-orang di luar sana ada yang menganggap ini tidak bagus, kenyataannya peminatnya membludak. Banyak. Kalau hukum pasar artinya ini Ya, barang demand bagus. supply. Betul. Iya. Dan kita tidak pungkiri ada orang yang tidak setuju dengan konsep pendidikan di sana itu sah-sah. Apa sih di dunia ini yang tidak ada dua sisi? Kan begitu ya. Jadi Yes, yes. silakan gitu kan. Setuju Pro jangan kontra masuk, pasti kalau ada. setuju silakan begitu kan gitu. Oke. Nah, jadi ya itu bekal saya waktu itu dan di sana kan kita sulit tanamkan untuk serius gitu ya, melakukan segala sesuatu dengan baik segala macam. Dan saya terapkan itu. Iya. Dan ya syukur terjadi perkembangan yang bagus dan ya namanya bisnis ya, terlalu udah dapat tantangan segala macam. Nah, disitulah kemudian saya merasa bahwa belakangan hanya menyadari bahwa ternyata konsep bisnis ini sebenarnya sarana Oke. untuk kemudian saya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, makanya akhirnya muncullah lari ke situ sedikit kan. Iya. Apa yang kemudian pertanyaan mungkin belum muncul, tapi saya langsung masuk sedikit tentang sekarang ini visi saya adalah bagaimana saya ingin mewujudkan satu visi yang sebenarnya sangat menantang dan banyak orang ketawa mendengarnya. Saya ingin sekali mewujudkan satu kondisi masyarakat yang kuat dalam 5 aspek. Apa itu? Mental, aspek mental, aspek emosional, aspek spiritual, aspek tindakan fisik, dan juga aspek finansial. Oke. Itu visi. Dan alatnya apa? Saya, yang lain mungkin menggunakan alat yang lain. Saya menggunakan sarana sekarang, bisnis yang saya lakukan, yang saya kerjakan ini, saya gunakan sebagai sarana. Karena memang menantang. Oke, menantang. Jadi, tapi kembali tentang STPDN. Apa yang terjadi di sana sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk menempa kan rajanya. Untuk ketika mereka keluar nanti mereka siap dalam segala situasi apapun. Kan begitu. Iya. Nah, itu yang saya sedang lakukan gitu. Meskipun agak terasa aneh, tetapi karena saya mengalami proses di sini, mengalami perubahan dalam terutama dalam diri saya. Oke, yang kemudian saya sering sharingkan, bukan mengajari, tapi saya sharingkan apa yang saya selama ini pelajari, pahami, yakini, dan yang paling penting saya sudah lakukan. Makanya kalau saya diundang bicara, kemudian saya belum lakukan, saya tidak akan bicara. Pak, tolong bicara gini, Pak. Mohon maaf, saya belum lakukan itu. Bro, kayaknya tarifnya mahal nih, nggak sanggup kita bayarin. Bro, pertanyaannya gini bro, Ah. itu kan mengambil suatu keputusan itu bukan hal yang mudah Mudah. ya. Pasti ada gejolak, gitu katakan ada pro kontra, gitu gimana bro? Khususnya dalam keluarga. Ya, keluarga. Sebenarnya maupun begini ya, saya lingkungan. akhirnya belajar tentang karakter manusia ya. Ya. Kan mungkin teman-teman sudah paham tentang 4 karakter manusia, kolerik, sanguin, melankolik, phlegmatis ya. Saya belakangan baru paham, menyadari saya ini ternyata orang kolerik. Oke. Orang kolerik ya. Karena waktu itu kan ketika saya mulai bisnis, orang mengatakan nggak mungkin sukses kamu. Nggak mungkin sukses. Kenapa? Karena kamu seorang Skeptis orang birokrat. duluan ya. Iya, nggak mungkin sukses. Kamu pegawai negeri gini segala macam gitu kan. Nggak mungkin kamu Itu menjadi sukses. tantangan ya. jadi motivasi. Nah, orang kolerik ternyata ketika ditantang kayak gitu, Ditantang. kamu nggak mungkin sukses. Orang kolerik akan membuktikan. Saya akan Adrenalinnya langsung Wah, muncul. langsung. Beda kan dengan orang phlegmatis. Kalau Iya, orang iya. phlegmatis sih itu kan langsung mati dia. Iya, iya. Kamu nggak mungkin sukses. Oh iya, saya nggak mungkin sukses gitu kan. Pasrah. Gitu. Makanya kadang-kadang ini penting juga ya ketika kemudian kita punya staff, harus kita baca juga kan. Oh, ini Cara karakter kita kan karakter gitu, dia. yang bagaimana cara treatment kita kepada Betul. mereka. Betul, betul, betul. Nah, saya di situ kemudian akhirnya mau membuktikan bahwa masa sih nggak bisa gitu. Iya, Ya, kembali lagi kan STP dan saya lewat kok iya, iya. dengan segala macam ketidaknyamanan yang cuman selamat kita kan di kelas ketika ada dosen kan. Gitu kan. Jadi hal yang biasa gitu. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi ya. Tidak ada yang Itu yang luar nyaman. biasa. Iya, Sistemnya iya. luar biasa tuh. Nggak tahu 24 sekarang jam. masih begitu atau tidak. Mudah-mudahan masih begitu. Sudah mulai bergeser jauh. Bergeser sih ya, oke. Nah, jadi itu yang kembali tentang situasi di luar ya, yang mendorong kan dari dalam nih. Nah, di luar kemudian menarik saya untuk situasi di luar bisnis itu kan kembali ke mental tadi. Artinya ini cuma pemain mental gitu. Jadi kalau kita kerja keras, Iya. di bisnis ya betul-betul kerja keras, hasilnya keras loh. Oke. Nah, itu yang mohon maaf waktu Langsung berpengaruh ya? birokrasi itu Ada. kan belum tentu ya. Iya. Di birokrasi belum tentu Nggak kita kerja. jelas, nggak jelas, bukan belum tentu nggak jelas. Nah, jadi Mau Anda mau pendidikannya S3, mau Anda pekerja keras, mau orang yang paling rajin, tidak ada jaminan. nggak tahu kalau sekarang ya, saya nggak ngerti lah. Nah, jadi Ya lanjut. jadi saya merasakan itu.
Saya merasa saya kayaknya lebih pas di luar nih. Oh. Nah, ini jalan setahun Itu kayaknya dasarnya membuat ini akhirnya. Betul, jadi ada faktor pendorong, ada faktor penarik gitu kan gitu. Nah, sehingga kemudian waktu itu saya kemudian ya perkembangan bagus, omset bagus, kemudian saya dapat reward waktu itu ke Eropa. Kemudian makin semangat lagi 28 orang ya. Jadi saya disitu saya putuskan cuti saya habiskan. Oke. Cuti saya habiskan. Supaya 12 hari ini ya. Enggak, yang panjang itu. 30 panjang, 6 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Saya habiskan semua. 3 bulan. Sehingga pada saat berangkat itu saya sudah tidak ada pilihan. Iya. Oke. Ya, jadi artinya ke Eropa ikut atau apa namanya? Kalau saya ngomong begini waktu itu. Kalau saya ikut ke Eropa, berarti saya sudah bukan pegawai negeri lagi. Ya. Oh. Itu pernyataan saya. Tapi kalau saat itu saya masih bulan Juni ya kalau nggak salah 2002. Kalau saya ada di masih pegawai negeri, berarti saya tidak ada di Eropa. Itu pilihannya. Jadi berapa teman, kenapa kamu buat keputusan begitu gitu kan? Pakai cuti aja gitu. Enggak. Oke, saya tidak mau. Nah, itu kembali lagi ya karena kembali karakter. Harusnya tidak perlu begitu, cuman ya itu saya. Jadi tunggu saya potong, berarti kita nggak boleh setengah-setengah nih ya. Kalau terjun beneran ya. Gitu Tidak untuk semua orang. Ya, ini saya bicara tentang diri saya. Saya tidak mengajak siapapun untuk melakukan hal yang seperti ini. Oke, karena kenapa saya tidak pada posisi itu. Saya tidak pada posisi itu. Jadi akhirnya saya besoknya ke Eropa, hari ini saya buat surat pengunduran diri ke kantor. Dan ya proses cuma 3 minggu. Di Eropa saya 2 minggu, seminggu kemudian SK keluar. Cepat Jadi ide bagus Pak Badi, sanksi sosial, kemudian setelah itu memberhentikan dengan hormat tanpa pensiun ini segala macam gitu. Gimana rasanya? Jadi plong gitu. Yes! Enggak ada pengembalian bukannya jadi galau? Iya. Bukan, karena emang saya menginginkan itu. Oke. Jadi ya terus terang waktu itu dan sekarang sih ada satu kebanggaan juga. Kebanggaan bahwa tidak banyak orang yang berani gitu. Berani ya, tidak banyak. Maksud saya jujur saja ini ya. Ini ada Dedi. Saya sudah berkali-kali melihat hal itu. Betul. Tetapi saya berpikir ya ini masalah, makanya saya bilang tadi nyalinya luar biasa. Dan jangan lakukan. Kita salut nih ya lihat. Dan jangan lakukan. Kan jangan lakukan. Saya jangan lakukan. Kalau saya pertaruhannya begini, untuk melakukan itu kita berproses. Betul. Sementara kebetulan anak saya kan 4 kan. Betul. Nah, di saat ini mandek sedikit aja, betul. ini akan berdampak. Yes. Akhirnya mau nggak mau, Betul. tunggulah dengan penuh Betul. kesabaran. Dan ada satu buku yang mungkin bisa dibaca. Apa tuh? Napoleon Hill, Oke. Think and Grow Rich. Itu buku yang dibaca orang-orang sukses itu. Nah, Makanya kita nggak sukses, belum baca bukunya. bagus buku itu. Iya. Itu buku awal saya baca. Pertanyaan ini, Bro. Are you happy and enjoy Ya. your choice? Ya, sangat happy. Oke. Karena ya harusnya begini memang menurut saya, gitu kan gitu. Karena bayangin kita mau kemana, kita nggak ada yang ngatur. Kayak kemarin kan saya di mana itu? Di Kuala Lumpur, kemudian saya harusnya sekarang masih ada di sana, cuman saya memilih untuk pulang. Saya masih ada kegiatan di situ, ada acara namanya Insertive Brotherhood Bootcamp, dan saya sebenarnya ikut di itu. Cuman saya bilang, saya ikut, saya pulang. Kemudian Maret ada acara di Pineng, ditawarin mau hadir tidak, saya hadir, gitu. Dan sekarang saya ada di sini, saya tidak perlu minta izin sama siapapun. Kemudian ngatur dia sendiri. contoh di tanggal 26 saya bicara di mana di Kopassus, 25 berangkat. Iya. Jadi freedom. Oke. Freedom, dan sampai sekarang saya masih hidup. Sebenarnya masih hidup dan masih bisa melakukan hal seperti Arti ini. pilihannya itu udah benar ya. Tidak ada yang salah dalam pilihan, semua benar. Tidak ada yang salah. Tetap menjalankan profesi segala macam benar. Itu, dan semua bagus ya. Itu yang saya waktu bicara di Kopassus itu tentang everything is good. Everything is good. Segala-galanya bagus. Posisi di manapun bisa semuanya bagus. Semuanya bagus. Apa yang tidak bagus? Apa yang tidak bagus? Seseorang yang punya pilihan yang berdampak tidak maksimal misalnya. Tidak maksimal. Maksudnya gini, ibarat tidak bagus dalam arti kan bukan pilihannya, umum, prosesnya kali yang tidak bagus. Ya, kalau menurut saya pokoknya awam semuanya itu kan bagus. hal Orang kemudian sekarang katakan memilih jadi penjahat. Iya. Good. Orang memilih jadi polisi. Good. Oke. Kalau tidak ada penjahat, apa kerjaan polisi? Oh, kita cari ini Ekstrim. ya. Jadi artinya aksi reaksi ya. iya, jadi semua itu everything is memang good. udah disiapkan, Iya, kondisikan betul. secara beraturan, berpasangan. Iya, dan kita tidak tahu kan apa di balik. Kayak contoh harusnya kita ngobrol begini kan mungkin tadi lebih awal. Iya. Tapi saya jam 4, jam sekian masih ada meeting online, gitu kan? Ya, jadi memang harus jam segini. Good. Mungkin cahayanya kurang, ini itu segala macam dan lain sebagainya. Kan begitu kan? Kita jalanin aja ya. Iya, Jalanin benar. aja dengan Dan ini pilihan. Iya. Ya, Anda memilih tidak good, silahkan. Saya nggak mau. Iya. Saya tidak mau gitu. Karena kita pikir kita hidup kayak gini ini
kembali lagi lah seperti yang kita bahas tadi kan. Iya. Jadi apa yang kita mau apa namanya ini? Kita mau vibrasi segala macam gitu kan gitu. Jadi Dan- yang tadi yang 5 baru mental 1. Ya, mental, kemudian dari sisi mental, kemudian fisik kan emosional kan artinya bagaimana kita mengendalikan emosi ya. Oke. Dan ya ini yang saya pelajari, banyak orang pengen sukses tapi mereka tidak kendalikan emosi mereka, dengan mudahnya mereka merasa kecewa, sakit hati, emosi takut, ya kan? Emosi takut apa? Takut memulai, takut gagal. Ya, takut apalagi waktu kita meeting tentang dunia usaha ya, Manage emotion. memanage emosi gitu kan. Kayak contoh sekarang mau termasuk dalamnya kecerdasan emosional gitu ya. Itu beda lagi nih. mungkin saya tidak paham tentang itu, saya tidak mau sampaikan gitu. Tetapi kaitan dengan itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Oke. Seperti sekarang kita ngobrol begini, ada ketakutan jangan-jangan saya salah segala macam, nggak akan ngapain kita. Iya, benar. Akhirnya Kemudian nggak bicara ya? nggak akan bicara gitu kan. Makanya Ada waktu konsep contoh, yang ini ya, ngalir aja ya. ya makanya contoh ngobrol kemudian ketika saya bicara di pertama kali di Kopassus waktu itu, akhirnya disukan kemana-mana jadinya kan. Iya. Saya ngomong apa segala macam gitu kan. Sudahlah, yang penting saya tidak menyampaikan sesuatu yang kebohongan, saya menyampaikan apa yang saya itu tadi, saya pelajari, saya pahami, saya yakini, saya lakukan. Karena saya belajar di konsep Mahatma Gandhi. Pernah dengar cerita itu? Mahatma Gandhi ketika kemudian ada seorang anak dibawa ibunya datang ke rumahnya untuk kemudian bicara, Mahatma Gandhi tolong kasih tahu apa ini anak saya supaya jangan makan garam karena dia ada sakit sesuatu. Oke. Dan Mahatma Gandhi suruh mereka ini pulang dulu, minggu depan datang lagi. Nah, datang lagi kan? Setelah itu garam dia. baru dia ngomong, ibunya bingung kan? Mahatma Gandhi, kenapa kamu tidak ngomong minggu lalu? Kan cuma ngomong itu aja gitu. Ibu, minggu lalu saya masih makan garam. Gimana saya bisa ngomong kepada anak ibu sementara saya masih makan garam? Iya. Dan itu luar biasa menurut Kita saya. harus Melakukan. Kita yang lakukan dulu. Kayak sekarang contoh, kita bicara sesuatu yang positif. Ya. Katakan seperti saya yang banyak, bicara tentang mental positif, berpikir positif. Nah, kalau saya bawaannya negatif terus. Oke, bawaannya negatif saja. Kayak sekarang banyak, ini begini, cahayanya kurang, segala macam. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu? Oke, jadi sekarang saya nyuruh orang untuk positif. Kan nggak nyambung. Iya. Oke, dan hidup ini kan banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Oke, yang kemudian membuat kita jadi kecewa, kita jadi apa dengan mudahnya kan gitu. Betul. Nah, secara emosional kalau kita kemudian lemah, kan di situ kita dikendalikan. Pernah dengar nggak orang yang emosionalnya, saklar emosinya dipegang tetangga? Itu gimana pula? Nah, Kayak jadi itu, tetangganya beli TV. bukan itu. Bukan. Oke, jadi contoh sekarang saya pernah bantu Olison. Oh, iya. Oke, dan kemudian dia pas ketemu sama saya, dia pura-pura nggak kenal sama saya. Oh. Oke. Yes. Saya emosi, Oke. saya jengkel, saya Iya. kecewa, wah sialan. Dan itu Oke. sangat banyak. Ya, dan Banyak dan artinya sering terjadi. emosi, saklar emosi saya dipegang Olison. Oh iya benar. Dikendalikan. Iya, Orang, jadi bukan kita sendiri bayangkan, mengendalikan. coba bayangkan kita punya rumah, Oke. lampu rumah kita itu saklarnya dipegang tetangga. Bayangkan, Padahal rumah kita. rumah kita gitu. Cuman dia yang pencet, oh sekarang buat dia marah, Dia. cetet marah dia kan. Kemudian oh sekarang kita pikir dia tidak marah. Jadi dia atur itu. Oke. Dan saya melihat banyak yang seperti itu. Bagaimana mengendalikannya? Menurut saya kembali lagi, saya bilang tadi kan. Jadi saya intinya percaya tentang satu hukum ketertarikan. Oke, apapun energi yang kita pancarkan ke semesta melalui perasaan kita, dia akan kembali. Oke, dan sekarang ketika perasaan kan di sini gitu ya, dari emosi kita. Maka sekarang gimana kita mengkondisikan supaya kemudian yang kita selalu pancarkan ke semesta sesuatu yang positif. Iya. Apapun yang terjadi, makanya saya bilang tadi, everything is good. Makanya kalau saya ke pas itu ibu-ibu itu, Pak Bagus, Pak Dipa, everything is good katanya. Pernah nonton Itu Pak, jadi jargon ya. jargon, Iya, bagus. jargon. Pernah nonton Pak Tino Sidin? Iya, dulu. Dulu kan, Ya. waktu kita kecil-kecil. Oke. Wajib itu. Ini apa namanya? Bagus. Bagus. Ini lukisan apa gambar dari teman kalian dari TK ini. Bagus. Padahal hancur-hancuran nih. Semuanya Bagus. bagus ya, semua bagus. Kan? Everything is good. Kenapa kita tidak tiru? Bro, Ya. jadi bro menyebut diri bro itu apa bro? Motivator kah atau apa? Saya menyebut diri lebih ke pengusaha aja. Pengusaha. Pengusaha. Pengusaha inspirator. Ya. Pengusaha yang memberikan motivasi. Ya sharing-sharing aja lah ngobrol-ngobrol begini. Dan ya ternyata ada yang berdampak positif. Itu yang kita senang. Setelah itu mereka ada WA, Pak, gini-gini segala macam. Dan nah satu sisi spiritual ya. Sisi spiritual itu adalah bagaimana kemudian kita percaya diri. Oke, karena saya lihat banyak sekali teman-teman yang secara spiritual mereka lemah, mereka tidak punya kesadaran, mereka punya potensi. Makhluk spiritual kita ini kan sebenarnya ciptaan beliau. Oke, artinya kalau yang ciptain kita ini luar biasa, masa sih kita biasa-biasa gitu? Ya. Oke, makanya tadi kita bahas ya, secara potensi kita luar biasa. Iya. Oke, seharusnya kita harus berdayakan itu.
Oke, cuman seringkali kita memilih untuk tidak kan gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian tidak ada sebenarnya rumus bagi kita secara spiritual untuk tidak pede. Oke. Meskipun kita tidak kuasai semua bidang. Saya terus terang kalau sedang disuruh kerja di tempat teman-teman, saya terus terang mungkin hanya bengong ya. Saya emang tidak kuasai itu gitu. Cuman itu tidak membuat saya untuk tidak pede. Di sana emang saya lemah, tapi di sisi lain saya ada satu kelebihan tertentu. Dan kemudian menurut saya adalah makhluk spiritual adalah makhluk yang selalu bersyukur. Manusia yang selalu bersyukur. Apapun situasi yang dia sedang alami. Ya, dan seperti sekarang contoh. Ini situasi paling gelap ya Mas ya. Paling gelap. Nggak tahu ini hasilnya bagaimana. Tetapi artinya, oke, ini sesuatu yang harus menjadi seperti ini. Oke, dan secara Masih bisa fisik tindakan ngobrol. itu harus komitmen lah. Konsisten. Kerja keras. Tidak ada mau dapat hasil keras tanpa kerja keras. Tidak ada jalan singkat, tidak ada jalur pintas. Bro, bersyukur ini aku tertarik ini sedikit untuk mengingatkan kita semua ini. Saya sangat tertarik tadi dengan pernyataannya kita harus banyak bersyukur dan seterusnya dan seterusnya. Karena begini, dulu saya meyakini, saya ikut suatu lelang jabatan misalnya. Pikiran saya itu adalah saya sudah latihan, saya menguasai, nilai saya tinggi, dan jabatan itu harus ke saya. Doanya, ya Allah berikanlah jabatan ini kepada saya, karena saya membutuhkan keluarga untuk membahagiakan keluarga saya. Yeah. Ternyata jabatan itu jauh dari kita, nggak datang dia. Iya. Akhirnya kita kecewa, menyesal. Kita yang berdoa berhari-hari, pagi, siang, malam, akhirnya kok doa kita nggak diterima ini. Padahal usaha udah maksimal. Usaha udah maksimal dan nilai terbaik. Nah sekarang doanya berbeda. Ini bagi teman-teman juga ini semua ini. Kalau sedang mengikuti suatu seleksi jabatan ini misalnya, karena kan teman-teman kita PNS ini. Ya Allah, kalau ini yang terbaik, dekatkan. Kau tidak jauhkan sejauh-jauhnya. Artinya apa? Di saat dia tidak datang kita nggak kecewa. Sama yang Bro bilang tadi, diundang tiba-tiba dibatalkan dari tengah jalan. Mungkin Tuhan punya rencana lain untuk kita yang kita tidak pernah tahu. Artinya percayalah Allah akan memberikan Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan, kalau percaya, masalahnya kan kita sering hipokrit. Yes. Di satu sisi kita A, di sisi lain kita B kan? Tapi nggak konsisten ya. Iya. Gitu. Makanya saya ketika ada tantangan dalam hidup, saya cuma tanya ke istri saya, masih sembahyang nggak? Kalau masih sembahyang, beres sudah. Artinya kalau kita percaya sama beliau, ya ada master plan kok. Kan begitu ya. Dan ya beliau lebih tahu kok dari kita. Ya, saya kalau lulus Akabri waktu itu kalau masuk Akabri nggak kenal kita. Iya. Ya, mungkin saya sekarang sedang di pedalaman Papua, sedang bertempur mungkin kan gitu, ataupun di mana kita nggak tahu. Artinya, makanya saya punya satu prinsip yang saya jalankan dalam hidup saya. Do the best, no complain, just follow. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu pun juga ada bahasan lagi lah yang terbaik segala macam. Apapun hasilnya, jangan komplain, jangan mengeluh. Yang terakhir apa? Just follow. Ikuti saja alurnya. Bukan just follow bos apa, bukan itu maksud saya. Just follow, ikuti saja alurnya. Bro, tunggu dulu. Ini menarik ya karena banyak kasus ini. No complain. Bagaimana caranya memanage itu supaya kita tidak komplain, karena tadi kita merasa kita sudah berusaha maksimal dan ini sudah ada di genggaman kita, ternyata lepas. Supaya nggak komplain itu gimana caranya? Ya, satu hal yang saya pahami dari mentor saya, Datuk Sri Vijayswaran, pendiri QI Group Company, beliau mengatakan selalu kepada kami, usaha di tangan kamu, hasil tangan beliau. Jadi fokus pada usaha kamu saja. Oke, apapun itu, beliau putus, serahkan. Oke. Semakin gelap hari. Artinya kita harus berpisah. Iya, harus. Iya. Silakan Cukup Bro, seru kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman? Buat teman-teman dari nih Sabang banyak sampai yang Merauke, dari udah Miangas sampai Pulau Rote. Dengan Ida Bagus Dipe udah lama. Ya, pesan saya yang terakhir itu saja 20 tadi. tahun. Do the best, no complain, Oke. just follow. Itu saja dari saya. Simpel ya. Simple. Ya. Oke, sahabat semua, kita sudah mendengarkan. Sebenarnya masih sangat seru nih, masih sangat asik. Panjang. Cuman ya Mungkin katanya kita atur tadi waktu lagi. jangan komplain dengan Jangan keadaan komplain, kita ya. nikmati. Terima Kita aja, harus nikmati, enjoy. mencukupkan sampai di sini, mungkin di lain kesempatan kita ketemu lagi. Ya. Salam sukses sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam.